Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi pada pembelajaran kita, yaitu pelajaran biologi tentang sistem gerak pada manusia. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang sistem gerak pada manusia, submateri, rangka atau tulang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sendi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat gerak yang kedua, yaitu sendi. Nah, sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Sendi memegang peranan penting dalam pergerakan tubuh. Dengan adanya sendi, kaki dan tangan kamu dapat dilipat, diputar, dan sebagainya. Tanpa sendi, kamu akan sulit bergerak, bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Meskipun ada persendian yang sangat kaku sehingga tidak mungkin adanya pergerakan, namun banyak juga sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, pada gambar di samping kamu melihat beberapa contoh persendian pada manusia. Nah, ini ada beberapa contoh sendi, dapat kamu lihat. Nah, jadi sendi ini merupakan pertemuan antara dua tulang atau lebih yang memungkinkan terjadinya pergerakan, meskipun ada beberapa sendi yang tidak dapat bergerak sama sekali. Berdasarkan kemampuan geraknya, sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan. Nah, contoh dari sendi mati atau sinartrosis yaitu sendi pada tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak kita juga memiliki sendi. Nah, jadi di bagian tengkorak ini tidak hanya terdapat satu jenis tulang saja, tetapi ada banyak tulang di sini yang dimana kita sudah bahas di pertemuan pertama. Nah, misalkan ini bagian-bagian dari tulang tengkorak kita. Nah, misalkan tulang tengkorak bagian ini ada beberapa tulang pada tulang tengkorak ini yang dihubungkan oleh sendi. Nah, tetapi antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Nah, contohnya saja seperti ini. Contohnya tulang pelipis dan tulang baji pada manusia ini tidak dapat digerakkan karena dia merupakan sendi mati. Jadi, pada sendi mati atau sinartrosis ini tidak memungkinkan terjadinya pergerakan sama sekali. Kedua, yaitu ada sendi kaku atau disebut dengan amfiartrosis. Sendi kaku merupakan sendi yang dapat digerakkan secara terbatas. Nah, kalau tadi tidak dapat digerakkan sama sekali, sendi kaku atau amfiartrosis ini dapat digerakkan tetapi gerakannya sangat terbatas, tidak bebas. Nah, contohnya sendi atau hubungan antar tulang belakang dan tulang rusuk. Nah, kamu perhatikan di pertemuan berikutnya kita sudah belajar tentang nama-nama tulang, bagian-bagian tulang pada manusia. Ini merupakan tulang rusuk pada manusia. Nah, ini tulang rusuk dan ini merupakan tulang belakang. Oke, ini dari belakang ya, kemudian sampai ke bagian ini. Nah, sedangkan ini udah tulang dada. Nah, sendi pada tulang rusuk dan tulang belakang ini tadi, yang menghubungkan tulang rusuk dan tulang belakang ini tadi, merupakan contoh dari sendi kaku. Dia dapat bergerak tapi gerakannya sangat terbatas, sehingga disebut dengan sendi kaku. Yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa atau bebas. Nah, jadi sendi gerak ini merupakan persendian yang dapat bergerak secara bebas. Nah, berdasarkan arah geraknya, sendi ini tadi dibagi menjadi 5. Sendi gerak dibagi menjadi 5, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari sendi gerak. Sendi gerak yang pertama yaitu sendi peluru.
Nah, sendi peluru merupakan hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Contohnya itu tulang lengan atas dengan bahu dan tulang paha dengan gelang panggul. Nah, ini merupakan gambar gerakan dari sendi peluru. Nah, jadi pada sendi peluru ini dia dapat bergerak ke segala arah. Contohnya seperti pada pangkal lengan atas kita, yaitu hubungan antara tulang lengan atas, ini tulang lengan atasnya, dengan ini tulang gelang bahu. Nah, jadi tulang lengan atas dan tulang bahu ini tadi dapat melakukan pergerakan ke segala arah. Nah, jadi pergerakan ke segala arah inilah yang disebut dengan sendi peluru. Nah, contoh lainnya seperti tulang paha dengan tulang gelang panggul. Nah, jadi kaki kamu juga dapat kamu gerakkan ke segala arah, pangkal paha kamu dapat kamu gerakkan ke segala arah, bisa ke belakang, ke depan, bisa juga ke samping kiri atau kanan. Sendi gerak yang kedua yaitu sendi engsel. Sendi engsel merupakan hubungan dua buah tulang yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya pada siku, lutut, dan antar ruas jari serta mata kaki. Nah, jadi sendi engsel ini hanya dapat melakukan gerakan ke satu arah seperti engsel pada pintu. Nah, gerakannya seperti engsel pada pintu. Ini contoh dari sendi engsel. Perhatikan di sini ada hubungan antara tulang lengan atas, ini tulang lengan atas, dengan di sini ada tulang hasta. Nah, ini ada tulang pengumpil. Di lengan bawah kita ada dua tulang ya, Nak. Tulang hasta dengan tulang pengumpil. Ini dua-duanya merupakan tulang lengan bawah. Nah, hubungan antara tulang lengan bawah dengan tulang lengan atas ini tadi membentuk sendi engsel. Gerakannya sama seperti gerakan pintu. Jika kamu gerakkan siku kamu, maka dia dapat bergerak ke satu arah saja. Sama seperti pada lutut. Lutut merupakan hubungan antara tulang paha dengan tulang kering dan tulang betis. Gerakannya sama seperti yang terdapat pada siku, hanya satu arah, sehingga disebut dengan sendi engsel. Sendi gerak yang ketiga yaitu sendi putar. Nah, sendi putar merupakan hubungan dua buah tulang yang memungkinkan tulang satu bergerak memutar tulang lainnya. Nah, jadi contoh dari sendi putar ini adalah hubungan antar tulang atlas. Tulang atlas itu merupakan ruas pertama tulang leher. Berarti tulang leher yang paling atas yang dekat dengan tengkorak. Nah, itu membentuk sendi putar. Contohnya seperti hubungan tulang atlas dengan tulang tengkorak kita ini tadi pada leher, yang menyebabkan tengkorak kita dapat bergerak ke kanan dan dapat bergerak ke kiri. Nah, inilah yang disebut dengan sendi putar. Selain itu ada juga contohnya seperti tulang pengumpil dengan tulang hasta. Hubungan antara tulang pengumpil dengan tulang hasta. Dua-duanya merupakan lengan bawah. Nah, lengan bawah kamu dapat kamu putar, dapat kamu gerakkan dengan cara memutar. Nah, memutar ke bagian kiri dan memutar ke bagian kanan. Itu merupakan contoh dari sendi putar. Sendi gerak yang keempat adalah sendi plana. Sendi plana merupakan hubungan dua tulang yang permukaannya berbentuk pelana kuda dan memungkinkan gerakan ke dua arah. Kalau tadi sendi engsel gerakannya satu arah. Nah, kalau sendi plana gerakannya dua arah. Contoh sendi plana yaitu di antara tulang telapak tangan dengan ruas ibu jari. Kamu perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Nah, ini merupakan ruas ibu jari dan ini merupakan tulang telapak tangan. Nah, pertemuan antara tulang ini membentuk sendi plana. Jadi sendi plana itu dapat bergerak ke dua arah. Nah, coba kamu gerakkan ibu jari kamu. Gerakan ibu jari kamu dapat bergerak menuju ke telapak tangan bagian bawah. Kemudian dapat juga bergerak ke bagian dekat dengan jari telunjuk.
Nah, jadi dia gerakannya itu ada dua arah, sehingga disebut dengan sendi pelana. Sendi gerak yang kelima yaitu sendi geser. Nah, sendi geser merupakan hubungan antara tulang yang memiliki permukaan yang datar. Nah, jadi ini pertemuan dua tulang yang permukaannya sama-sama datar. Contohnya seperti tulang pergelangan tangan dan tulang-tulang pergelangan kaki. Kemudian ada juga tulang antar tulang belakang. Coba kita lihat gambar yang pertama yang di bawah sebelah kiri. Nah, ini merupakan contoh sendi geser yang ada di lingkaran berwarna merah. Kita perhatikan tulang yang ini, tulang-tulang pergelangan kaki. Nah, permukaannya ini berbentuk datar yang berwarna ungu, kemudian yang berwarna agak merah muda juga memiliki permukaan yang datar. Nah, jadi kedua permukaan tulang ini sama-sama datar, tetapi memungkinkan terjadinya pergerakan di mana tulang yang satu menggeser tulang yang lainnya. Nah, jadi sehingga disebut dengan sendi geser. Nah, contoh lainnya itu seperti tulang antar tulang pada tulang belakang. Nah, di bagian sini, bagian tulang belakang, bagian dalamnya ya, ini bagian luarnya, ini bagian dalam tulang belakang kita. Di sini juga terdapat sendi geser. Nah, di mana tulang yang satu dengan tulang yang lainnya permukaannya sama-sama datar. Nah, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan, di mana tulang yang satu dengan tulang yang lainnya dapat bergeser. Nah, jadi pergerakan yang seperti ini disebut dengan sendi geser. Nah, inilah contoh tadi beberapa sendi gerak yang terdapat pada manusia. Kita lihat sekali lagi pada gambar ini. Yang pertama tadi ada sendi peluru. Nah, dia gerakannya seperti ini, dapat bergerak ke segala arah. Contohnya seperti hubungan antara pangkal tulang lengan atas ya, hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang belikat atau tulang bahu. Nah, di sini gerakannya ke segala arah. Yang kedua ada sendi engsel, gerakannya ke satu arah saja. Nah, gerakannya seperti ini, gambar engsel. Contohnya pada siku, hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang hasta dan pengumpil. Kemudian ada sendi putar. Nah, sendi putar contohnya tadi di sini ada contohnya tulang betis dengan tulang kering. Ya, tulang betis dengan tulang kering merupakan contoh sendi putar, atau tulang hasta dengan tulang pengumpil, atau tulang atlas dengan tulang tengkorak. Gerakannya seperti ini. Kemudian yang keempat ada sendi pelana. Nah, dia gerakannya dua arah. Contohnya tadi tulang telapak tangan dengan ruas ibu jari. Jadi membentuk sendi pelana. Gerakannya seperti ini. Gerakannya dua arah. Nah, kemudian yang kelima yaitu adalah sendi geser. Nah, contohnya tulang pergelangan kaki, di mana terdapat dua tulang yang permukaannya datar. Pergerakannya seperti ini. Oke, dari penjelasan yang sudah Miss jelaskan tadi tentang macam-macam sendi berdasarkan cara geraknya, berdasarkan kemampuan bergeraknya, dan berdasarkan arah geraknya, kalian sudah dapat memahami dengan jelas. Nah, sekarang di sini ada gambar tengkorak, di mana pada gambar ini ada beberapa tanda panah, ada 5, ditunjukkan ke beberapa sendi ya. Nah, tentukanlah nama sendi pada gambar di samping. Miss kasih kalian kesempatan untuk berpikir menentukan masing-masing nama sendi yang ditunjukkan oleh tanda panah. Waktu kalian berpikir 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Nah, sekarang kalian akan Miss berikan jawaban apakah yang kalian pikirkan tadi sudah benar atau belum. Kita periksa jawaban kalian. Yang pertama, nah ini merupakan hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang bahu atau tulang belikat. Ya, ini pangkal lengan atas. Ini tadi membentuk sendi, ya, sendi peluru. Gerakannya dapat ke segala arah. Kemudian yang kedua, hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang hasta dan tulang pengumpil, yaitu bagian siku, membentuk sendi engsel. Oke, gerakannya satu arah. Kemudian yang ketiga, nah ini merupakan hubungan antara tulang telapak tangan dengan ibu jari, membentuk sendi, ya, pelana. Gerakannya dua arah. Oke, yang keempat merupakan hubungan antara tulang paha dengan tulang betis dan tulang kering, yaitu pada lutut, membentuk sendi engsel. Gerakannya satu arah, sama dengan yang nomor 2. Dan yang terakhir, nomor 5, merupakan hubungan antar tulang pada pergelangan kaki, yaitu sendi geser. Oke, inilah jawaban dari sendi-sendi yang ditunjukkan pada gambar. Apakah kalian dapat menjawab semuanya dengan benar? Ya, Miss harap kalian dapat menjawabnya dengan benar. Nah, salah satu sendi yang tidak dimasukkan di sini yaitu sendi putar, ya, sendi putar ya. Ini contoh sendi putar yang terdapat pada hubungan antara tulang atlas dengan tulang tengkorak, atau ini hubungan antara tulang pengumpil dengan tulang hasta, atau yang ini juga sendi putar, hubungan antara tulang kering dan tulang betis. Sama-sama di sini tulangnya ya. Nah, jadi inilah jenis-jenis sendi gerak yang terdapat pada manusia. Oke, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, sendi adalah bagian yang menghubungkan antar tulang. 2. Berdasarkan kemampuan geraknya, sendi dibagi menjadi 3, yaitu sendi mati atau disebut dengan sinartrosis, sendi kaku atau disebut amfiartrosis, dan sendi gerak atau disebut diartrosis. 3. Sendi gerak dibagi menjadi 5, yaitu sendi peluru, engsel, putar, pelana, dan geser. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini dapat dipahami oleh kalian semuanya. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Jika kamu ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar dalam Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Bye-bye. Dan jangan lupa untuk persiapkan diri kamu di pembelajaran berikutnya tentang otot.